Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa salliyan wa salliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdi'an ila mitan. Walakal hamdu walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melanjutkan daripada kajian kita, yaitu kita kembali mengulang tentang bagaimana tata cara sholat kita agar ibadah yang satu ini, yaitu sholat, agar bisa lebih baik lagi dan lebih sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tentunya kita semuanya tidak bisa melihat secara langsung sholat daripada Rasulullah SAW, tapi kita punya ulama, yang ulama itu
sholatnya Rasulullah SAW. Itu kita akan pelajari lagi ya, berdasarkan daripada kitab yang dikarang oleh guru kami, yaitu Kaifatus Shalah, bagaimana tata cara sholat menurut riwayat dan hadis. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran atas cara sholat menurut riwayat dan hadis, ya, kita akan membaca beberapa hadis berkenaan dengan hikmah daripada keutamaan sholat, terutama sholat 5 waktu. Kemarin sudah dijelaskan ya, diantaranya hikmah ya, keutamaan sholat itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus dosa. Layaknya kita mempunyai sebuah sungai di depan pintu kita, di depan rumah kita mempunyai sungai, dan setiap hari kita mandi 5 kali. Kemudian di situ apakah kita ketika mandi 5 kali sehari apakah masih ada kotoran yang menempel? Tentunya jawabannya tidak. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Kalau kita kerjakan, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kecil ya. Kalau dosa yang besar ya, contohnya seperti zina, membunuh, terus minuman keras ya, khamar ya, itu harus dengan taubatan tobat sebenarnya, tobat ya, tidak mengulangi lagi ya, nyesel, terus kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama ya. Kalau tobat dengan tobat masih mengulangi perbuatan yang sama, itu namanya tobat sambel ya. Iya, pesen, tapi besok masih nyobain lagi, bahkan nyari-nyari, kalau nggak ada malah nyari-nyari ya, itu namanya tobat sambel yang seperti itu ya. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu hadis daripada Rasulullah SAW dari Sauban. Ini udah kemarin ya. Yaitu hadis dari Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sholli fa inna fis sholati shifaa." Sholatlah karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat. Wa inna fi sholati shifa, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat, ada penyembuh, obat untuk jiwa dan raga kita. Bukan hanya obat rohani, tapi juga obat jasmani. Ini baru ditemukan setelah diteliti oleh para medis, para dokter, bahwa gerakan-gerakan sholat itu adalah bisa menjadi terapi ya, untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Makanya benar kata Rasulullah SAW ya, 14 abad yang lalu, "Shollu fa inna fis sholati shifa." Sholatlah kalian karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat. Hanya yang rajin sholat insya Allah ya, dihindarkan dari penyakit stroke. Karena bergerak ya. Kemudian hadis yang ke-6 yaitu membuat perjanjian di sisi Allah dengan jaminan masuk surga. Ketika kita melaksanakan sholat, kita ada perjanjian dengan Allah. Ada perjanjian Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubadah
bin Al-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Salat 5 waktu Allah mewajibkan kepada hambanya. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an. Barang siapa mendatangi, menegakkan, mendirikan sholat dan tidak menyia-nyiakan hak-haknya sedikit pun, istighfaran atas dasar meremehkan bihinna dengan sholat, kana lahu indallahi ahdun, maka baginya di sisi Allah ada ikatan perjanjian, anna yudkhilahul jannah, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, menegakkan sholat, falaisa lahu mindallahi ahdun, maka tidak ada baginya di sisi Allah perjanjian. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, masukkan ke neraka, dan apabila Allah menghendaki, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Jadi ketika kita sholat, mengerjakan sholat, kita ada perjanjian dengan Allah. Tapi kalau kita tidak sholat, orang yang tidak menegakkan sholat, tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian sama Allah. Jadi terserah Allah nanti. Mau diadab juga terserah Allah, mau dimasukkan ke surga juga terserah Allah. Tapi kalau kita sholat, ada perjanjian. Allah sudah janji akan masukkan ke dalam surga. Itulah fungsinya orang yang sholat, dipastikan masuk surga. Insya Allah. Walaupun kalau dosanya banyak, kudu mampir dulu. Tapi mudah-mudahan kita langsung dapat hisab, mudah-mudahan. Selanjutnya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-waqtul awwal minas shalah ridwanullah. Awal waktu atau sholat di awal waktu adalah ridhonya Allah. Allah ridho. Wal waktul akhiru, adapun waktu atau mengakhirkan sholat, mafhumullah, adalah ampunan Allah. Kalau kita ingin mencari ridhonya Allah, sholat di awal waktu. Seandainya tidak bisa sholat di awal waktu, di akhir waktu pun Allah sudah mengampuni. Jadi semuanya baik. Mau di awal waktu, di akhir waktu, insya Allah baik. Tidak baik yang tidak mengerjakan sholat. Cuman jangan ditunda-tunda. Orang yang menunda-nunda sholat kadang kita lalai. Sudah adzan zuhur, malah tidur. Nanti aja lah waktunya panjang. Sudah dengar adzan zuhur pada sampai jam 3 belum sholat. Sampai waktu adzan lagi. Kalau sudah mendengar adzan berarti tidurnya sudah tidak menjadi alasan untuk tidak sholat, karena sudah masuk waktu. Kadang-kadang menunda-nunda itu bisa bikin kita lupa, terutama sholat isya, karena waktunya panjang, tidur dulu, setelah jam 3 sekalian tahajud. Tapi kan nggak tahu kita bablasan sampai subuh. Dan juga kita nggak tahu
kita apakah nanti sampai asar apa enggak. Kita sampai 1 jam lagi apa enggak, kan nggak tahu. Jadi begitu bagusnya begitu masuk waktu ya segera untuk sudah melaksanakan sholat. Nah, sebaik-baiknya pekerjaan adalah sholat di awal waktu, apalagi dengan berjamaah. Kemudian kita senantiasa bisa melaksanakan sholat waktu dengan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya daripada hikmah sholat, dan masih banyak lagi ya. Nanti kita akan satu-satu. Sebelumnya kita akan masuk dulu bab yang pertama, yaitu bab yang kedua, yaitu apakah kita harus mengerti dengan bacaan sholat. Haruskah kita mengerti arti bacaan sholat? Bagaimana sholat adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi, layaknya berkomunikasi itu seharusnya kita tahu bahasanya. Ya, coba kalau komunikasi sama Pak Saidi, terus bahasanya kok nggak ngerti, nggak nyambung, apakah akan mudeng Pak Saidi? Kan enggak ya. Kalau orang berkomunikasi seyogianya ya tahu bahasanya, tahu artinya, tahu maknanya. Begitu juga dengan sholat. Ya, kalau kita tahu maknanya, artinya apa yang kita baca, pasti akan menambah daripada kekhusyuan sholat kita. Sebagaimana syair di bawah ini ya. Fakam min musalli lahu min sholatihi siwa ru'yatil mighrabi wal fafdi war raf'i arahu ala sudahil hasiratil qa'imah wa himmatuhu bisuki fil uhdi wa daf'i. Tahu artinya Pak? Maka min musallin ma lahu min sholatihi, berapa banyak orang sholat namun tidak ada baginya dari sholatnya ya. Orang sholat tapi kok yang nggak sholat ya. Kenapa? Siwa ru'yatil mighrabi wal khafdi war raf'i, kecuali hanya melihat mihrab, cuma melihat sajadah, naik turun sujud bangkit ya, hanya itu toh ya. Tarahu ala sudhil hasyirati qa'imah ya. Hanya naik turun melihat sajadah ya, sujud, ruku sujud, berdiri lagi ya. Wa himmatu fisuki fil ahdi wad daf, sementara hatinya tertuju pada perniagaan di pasar. Mungkin itu kita seperti itu. Iya, kita gerakannya sholat tapi hatinya kemana-mana. Itu syair yang mencontohkan ya, orang sholat tapi tidak tahu apa yang ia lakukan, kerjakan ya, terutama makna arti daripada bacaannya itu sendiri ya. Makanya dari sekarang ya baca terjemahannya. Alhamdulillah terjemahannya baca dulu ya. Artinya itu apa ya. Biar kita lebih khusyuk lagi ya. Biar kita lebih khusyuk lagi. Wa kam min musallim lahu min salatihi siwa ru'yatil mighrabi wal fati war raf'i tarahu ala sukhil hasyirati qa'ima wa himmatuhu fisuki fil ahli wa daf'i. Anak-anak pesantren seperti
Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, mengerjakan sholat. Kenapa nggak boleh mendekat? Wa antum sukara, karena kalian sedang dalam keadaan mabuk. Nggak boleh sholat, mengerjakan sholat ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui, menyadari apa yang kalian katakan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Udzur mabuk ini dikarenakan ketidaksadaran akan apa yang diucapkannya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni bahwa wa antum sukara bihi isyaratun latifatun, adalah keterangan tersebut menunjukkan isyarat yang halus. Allah memberikan isyarat yang halus, bukan hanya mabuk. Maksudnya janganlah kamu sholat kalau dalam keadaan mabuk itu kan nggak tahu, nggak sadar apa yang dia lakukan. Maksudnya ini merupakan isyarat bahwa ketika melakukan sholat itu mestinya kita tahu kita lagi sholat, kita bacaan kita apa yang kita baca mengerti, bukan semata-mata karena mabuk gitu. Ini secara tafsirnya gitu ya. Mabuk jelas ya, nggak boleh sholat ya. Maksudnya ini adalah sindiran lembut ya. Kata Imam As-Sabuni, ya, Syekh Ali As-Sabuni, bahwa keterangan tersebut menunjukkan isyarat yang halus bahwa sesungguhnya orang yang sholat sebaiknya dalam keadaan khusyuk, mengerti apa yang diucapkan dari bacaan Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Jadi jangan cuman gerakan-gerakan saja tanpa mengetahui arti daripada apa yang kita baca. Seperti layaknya tadi kita berkomunikasi, karena sholat itu merupakan komunikasi langsung dengan Allah. Bagaimana kita mengerti komunikasi kita kalau kita tidak mengetahui arti daripada apa yang kita ucapkan? Sedikit-sedikit saya pun tidak tahu sepenuhnya apa yang kita baca, nggak mungkin ya. Karena kita orang awam ya. Tapi insya Allah walaupun kita tidak mengetahui semuanya ya, insya Allah yang pertama pasti kita kewajiban kita sudah gugur ya. Tinggal kita meningkatkan lagi kualitas daripada sholat kita dengan sedikit-sedikit mempelajari daripada artinya. Bismillahirrahmanirrahim ya, hanya dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Rahman dan Rahim. Yang pertama dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya apa ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Cuman ya memang berat ya, tapi setidaknya kita tahu maksudnya. Apa yang kita baca setidaknya sedikit-sedikit tahu maksudnya, biar gak kemana-mana pikiran kita, hati kita gak kemana-mana, gak seperti yang dikatakan saat tersebut. Kita sholat naik turun sujud ruku, tapi hatinya pasar, hatinya mancing ya. Hatinya dagangan. Tapi masih mending daripada enggak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Ya.
apabila salah seorang kamu mengantuk sedang sholat tapi mengantuk, maka hendaklah fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadrina allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsa. Apabila salah seorang kamu mengantuk ketika sedang sholat, kata Rasulullah, maka hendaklah dia tidur sampai hilang kantuknya. Karena kalau salah tafsirkan tidur terus kalau begini. Maksudnya ya, kalau sholat ya, kalau dalam sholat hilangkan rasa ngantuk dulu. Setidaknya sudah wudu ya, itu rasa kantuknya hilang. Kenapa nggak boleh? Kenapa dilarang ketika sholat dalam keadaan ngantuk? La'allahu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Dikhawatirkan ya, dikhawatirkan bacaannya ketika ia memohon ampun justru dia malah melaknat dirinya ya. Jadi salah, nggak ngerti ya, dalam keadaan ngantuk sebaiknya tidur dulu gitu. Sebaiknya hilangkan rasa kantuk itu terlebih dahulu, karena jangan sampai ya, bacaan itu salah ya, maksudnya, salah artinya. Padahal kita kepengennya mohon ampun, tapi malah kita minta diadab, misalnya seperti itu. Kita nggak sadar. La'allahu yastaghfiru ya. Kita tidak mengetahui, barangkali dia memohon ampun fayasubbu nafsa, padahal dia justru memaki dirinya sendiri karena nggak tahu ya, keadaan ngantuk tidur ya, tahu. Itulah kenapa pentingnya kita mengetahui daripada apa yang kita baca di dalam sholat. Ini kata-kata la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Dia tidak tahu, barangkali dia akan meminta ampun padahal dia memaki dirinya sendiri ya. Karena apa? Karena ngantuk, karena sedang tidur ya. Tidur kan nggak ngerti apa yang dilakukan. Makanya kalau kita mengerjakan sholat ya, hilangkan dulu rasa kita ya. Yang ngopi dulu Bang. Untuk mendapat haji. Ini ada yang ungkapan yang cukup untuk memperingatkan kita tidak mengerti dan tidak memahami arti bacaan sholat. Barangkali sama dengan orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk atau ngantuk. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, janganlah kamu mengerjakan sholat ketika dalam keadaan mabuk ya. Ini bisa ditafsirkan ya, kita tidak akan mengerti dan tidak memahami arti bacaan sholat ya, karena ya, dengan orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk atau ngantuk, jadi bukan cuma karena mabuk saja ya. Dengan mabuk ini merupakan sindiran saja. Jadi intinya ketika sholat kita harus mengerti apa bacaan yang kita baca ya. Itu biar kita lebih khusyuk lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat itu merupakan komunikasi langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
sholat. Nah ini kemudian bab yang selanjutnya yaitu mengatur shaf dalam sholat. Ini ya kita yang sudah sepuh-sepuh ini ya, yang sudah sepuh-sepuh apalagi yang hadir pada pagi hari ini ya, marilah kita kasih contoh kepada anak-anak kita, pada yang lainnya dalam rangka mengatur shaf itu nggak usah nggak usah jorok-jorokan apa namanya kalau itu ya, suruh ke depan apa sih namanya kalau bahasa berdirian namanya jorok-jorokan, saling mempersilahkan jangan. Memang bagus segala sesuatu kebaikan itu mempersilahkan kepada orang lain terlebih dahulu, itu bagus, kecuali sholat. Kecuali sholat. Jadi sholat itu nggak usah dipersilahkan, kita sendiri yang berbuat di sini. Bahkan kalau tahu keutamaan sholat yang di depan, itu pada bisa berantem pada sama Pak Sayuki kalau dikasih tahu, maunya di sini gitu. Tapi nggak tahu. Ya, anehnya seperti itu. Padahal sudah tua. Padahal sudah sepuh. Masih ini dia namanya. Kalau disuruh jadi imam tak? Iya. Lagi sholat maghrib, bukan sholat maghrib. Kita imamnya sudah di depan, udah lama nungguin apa namanya sholat barisan itu enggak rapi. Yang penting kalau anak-anak yang mana, orang tua masih sono-sono baik ya ini pentingnya ya, perhatikan sholat ya. Kalau sholat kita nggak usah mempersilahkan, kita sendiri langsung yang mengisinya. Ya contohnya Panakila selalu di posisi depan, istiqomah, sebelah kiri. Istiqomah ya. Ya, amin ya. Amin. Jadi ketika ada yang luar, yang kosong di depan, itu segera kita masuk. Ya. Gak usah nyuruh temennya, gak usah menyuruh orang lain, kita sendiri. Kadang-kadang kan anehnya kita gitu kan. Partisipasi jadi yang tua di belakang, yang muda. Agak berisik ya. Nah ini nanti kita akan kupas ya. Bagaimana pentingnya kita mengatur sholat. Ya nggak begitu Pak Sayuki. Masanya masuk surga ya dengan Masuk surga suruh duluan gitu kan. Ya nanti di surga cuma yang dekat-dekat musol. Jadi yang ini yang jauh-jauh ya depan. Iya gitu. Ya pokoknya ya sekarang kita sudah tahu ya pokoknya yang hadir ini kalau ada yang lowong depan ya kosong di depan buru-buru kita isi. Jangan kita nyuruh orang lain, apalagi nyuruh anak-anak yang lagi lari-lari suruh rapatan barisan sementara kita nggak ikut merapatkan ya. Pentingnya meluruskan shaf ya. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman was-shaffati shaffa. Dan demi Tuhan para malaikat yang berbaris-baris. Jadi malaikat itu berbaris-baris. Samurah bin Jundub ya, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbihim." Tidaklah kalian berbaris seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka. Malaikat itu berbaris-baris. Bunda, ya, kita bertanya,
Terus sahabat bertanya, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim? Bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka ya Rasul? Qala, Rasulullah bersabda, yutimmu nasufu fal qaddamata wa yatarassuna bis-saffi. Rasulullah bersabda, mereka menyempurnakan barisan di depannya dan mereka melekat rapat dalam barisan. Jadi kalau kepengin seperti malaikat, ya memang disuruh ya seperti malaikat baris-baris itu malaikat itu sebenarnya baris-baris di depan Allah ya, di depan Robnya itu nempel, saling nempel, merekat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Ini biasanya imam yang baca hadis ini. Luruskan sop-sop barisan kalian karena sesungguhnya meluruskan sop itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Pengen sempurna sholatnya jadi luruskan sopnya, barisannya dibenerin ya. Jangan sampai pada cerai-berai. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini ada sufu fakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini biasanya DKM yang baca ya. Iqamatis shalah. Bahkan Rasulullah SAW ya ketika mengimami ini sedikit lagi ya. Aqbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhihi. Ya. Nah, Rasulullah SAW ketika akan sholat ya, itu menoleh kepada jamaahnya. Ya. Faqala aqimus sufufakum, luruskan sop urusan barisan kalian ya. Bahkan salasan 3 kali ya. Ya, ini kalau pengen ikutin Rasulullah ya, sunnah Rasulullah jadi imam seperti itu, noleh ke belakang, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum 3 kali ya. Luruskan barisan-barisan kalian, barisan kalian. Cuman yang di belakang malah sok-sokan. Kita kepengen surat malah dibilang sok-sokan. Ya begitu kan ya, namanya kita hidup bermasyarakat ya seperti itu. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Yang enggak suka ya seperti itu. Ya, baru jadi imam aja ngatur-ngatur gitu. Padahal itu perintah daripada Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu la tuqimunna sufufakum aw yukhalifan Allahu baina qulubakum nih kan. Ngerinya seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tegakkanlah, rapatkanlah ya sop-sop kalian. Demi Allah ya, sesungguhnya kalian benar-benar akan menegakkan sop kalian atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian ya, membuat hati kalian saling berselisih. Nah, bahasa-bahasanya seperti ini, bahasa rawadhannya seperti ini, bahasa kita ya. Luruskan sop-sop kalian atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Itu ancaman itu sebenarnya ya. Ini bisa digarisbawahi bahwa meluruskan sop, menjadikan sop rapat itu membuat hati kita saling bersatu. Dan ketika sop kita saling berantakan, bercerai-berai ya, Allah akan mencerai-beraikan hati kita. Kita cepat gampang untuk berselisih. Itulah mungkin diantaranya kita tidak memikirkan
mementingkan soft itu akhirnya kita gampang berselisih dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan terutama ya yang perkumpulan kita. Karena apa? Mungkin bisa jadi dari soft kita yang kurang benar. Ya. Maka dari itu mulai sekarang mari kita sama-sama perbaiki sholat kita dengan memperbaiki soft kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'ana bibarakatihim wa bina husna bihurmatihim wa amilna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani. Rabbi fa'ana